Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Ratna Paramita Dewi dari SD Negeri Kalikiri 1 dan rekan saya Cahyadi dari SD Dawuhan 3, serta satu lagi rekan saya Susandrio dari SD Buniwah 03 Kecamatan Sirampok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Nah, Bu Ratna, ini sebelum kita melakukan coaching, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya, Bu ya. Monggo silakan. Pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Pada coaching hari ini, dengan sebagai coach dan coachee itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee nanti, ya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon baik pertanyaan ataupun merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching tentunya. Nah, prinsip coaching diantaranya itu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Ratna, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nah, saya jawab ya, Pak ya. Kompetensi yang saya akan kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Untuk pertanyaan kedua berkaitan kan dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu dua kompetensi, Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Ratna, pertanyaan terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ratna untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching kali ini tujuannya adalah agar coachee itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Jadi dia bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Itu, Pak. Baik Bu Ratna, itu dulu ya untuk pra observasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu bisa melakukan kegiatan coachingnya terhadap coachingnya Ibu. Itu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Pak Cahyadi, gimana kabarnya nih Pak Cahyadi? Alhamdulillah Bu, lumayan sehat, walaupun ini agak sedikit sakit sih, kurang fit, lagi sedikit batuk Bu. Ada yang bisa dibantu ya Pak Cahyadi? Ibu lagi tidak sibuk kan? Kebetulan ini lagi waktu luang nih Pak Cahyadi. Ngomong-ngomong ada apa ya? Ini Bu, kalau boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu. Memangnya ada masalah apa nih Pak Cahyadi? Saya ingin ini Bu, curhat sedikit tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu, tentang masalah siswa saya. Boleh kan Bu? Oh, boleh sekali. Silakan ceritakan Pak Cahyadi, barangkali saya bisa bantu. Ini Bu, saya punya siswa. Ini sebetulnya siswa tersebut adalah siswa yang aktif dalam pembelajaran. Tetapi akhir-akhir ini siswa tersebut itu kurang aktif, tidak mau mendengarkan apa yang saya jelaskan, kayak kurang bersemangat dalam belajar, tidak mau mengerjakan tugas. Saya lagi bingung Bu, cari solusinya bagaimana, penyebabnya apa, seperti itu Bu. Baiklah, kalau boleh tahu
tidak semangat dalam semua pelajaran atau cuma dalam pelajaran apa nih Pak Cahyadi? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bu, itu kurang semangatnya anaknya. Dari yang tadi saya tangkap, ini saya sudah mencatatnya ya, Pak Cahyadi bilang kalau ada beberapa siswa yang kurang semangat dalam belajar, khususnya bahasa Indonesia ya Pak ya, Iya, betul, dan Bu. jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Cahyadi sudah menelusuri penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak tersebut dan menanyakan mengapa sekarang jika di kelas kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu dari pengamatan Pak Cahyadi sendiri, kira-kira apa ya yang menyebabkan anak-anak itu kurang bersemangat itu dalam pelajaran bahasa Indonesia Pak? Ketika pelajaran bahasa Indonesia itu kan kita sering menyajikan teks bacaan yang mungkin menurut anak itu terlalu panjang Bu, sehingga membuat anak itu menjadi malas mungkin membacanya. Itu sih Bu yang saya amati di kelas. Iya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Pak Cahyadi inginkan dari anak-anak tersebut? Saya sih pengen anak-anak dalam bahasa Indonesia pembelajaran itu dengan baik, kemudian seperti hal yang menurut yang lain juga bisa mengerjakan tugas, bersemangat, seperti itu pula kira-kira Bu. Oke. Terus sekarang Pak Cahyadi coba merancang ya Pak ya, apa yang bisa Pak Cahyadi lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi anak-anak tersebut? Mungkin dengan cara saya lebih menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Tujuannya mudah-mudahan dengan metode pembelajaran yang bervariasi, siswa tersebut bisa lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, yang saya lakukan adalah dengan memperbaiki metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini, memperbanyak ice breaking mungkin, serta memilih dan menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar siswa tertarik mengikuti pembelajaran di kelas dengan saya Bu. Wah, itu bagus loh Pak, itu sudah bagus ini. Tadi ada pembelajaran bervariasi ya, dengan memperbanyak ice breaking, menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Bagus sekali Pak. Nah, sekarang apa kira-kira metode yang pernah berhasil yang sudah Pak Cahyadi lakukan? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan dan berhasil yaitu dengan membuat ice breaking pesan berantai Bu. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, dan secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran pun berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu sudah luar biasa loh Pak Cahyadi. Tadi kan ya dengan membuat ice breaking pesan berantai ya, Iya Bu. yang dilakukan secara kelompok dan menggunakan teknik games. Saya yakin itu sudah luar biasa. Tapi kalau boleh saya tahu, jika di rating tuh ya, menggunakan ice breaking pesan berantai ini dari 1 sampai 10 itu setara berapa itu keberhasilan metode itu? Kalau menurut saya, karena memang game itu kan dunia anak Ibu ya, dunia anak, apalagi anak SD, dunianya bermain. Mungkin mereka merasa bahwa pembelajaran itu memang berada di dunianya. Itu rankingnya di angka 8 atau 9 Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Nah, sekarang selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Cahyadi rencana ke depan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan pastinya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Tidak menonton dan tidak itu top. Saya akan lebih menyelingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, tentunya dibalut dengan game juga, seperti game pesan berantai yang tadi saya sudah ceritakan ke Ibu Ratna, serta mengupdate cara mengajar yang lebih berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik
dari segi murid maupun dari segi sebagai saya seorang guru dan pendidik. Luar biasa ya, rencana yang luar biasa. Sekarang kira-kira siapa nih yang bisa Pak Cahyadi mintai pertolongan untuk menyusun maupun melaksanakan rencana yang Pak Cahyadi tadi susun? Mungkin saya akan minta bantuan sama Pak Imam mungkin, karena dia saya anggap sebagai guru senior dan lebih berpengalaman tentang cara mengajar. Saya lihat juga metodenya sangat bervariasi. Ada lagi Pak? Siapa lagi? Mungkin Bapak Kepala Sekolah juga, karena saya tahu Bapak Kepala Sekolah sebelum menjadi Bapak Kepala Sekolah juga pada saat menjadi guru dia sebagai guru yang berprestasi. Tentunya banyak sekali ilmu yang harus saya gali dari beliau. Seperti itu Bu. Kira-kira berapa lama nih Pak Cahyadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Kayaknya sih nggak terlalu lama Bu, karena nanti kalau terlalu lama juga nanti masalahnya barangkali akan semakin membesar. Saya pengen rencananya secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Mungkin besok Bu. Iya betul ya Pak ya, jangan membiarkan masalah terlalu lama nanti malah terlupakan ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak Cahyadi bisa memulai melaksanakannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya pengen secepatnya Bu. Saya nggak pengen terlalu masalah seperti ini. Ketidaktertarikan murid saya tentang pelajaran saya itu nanti akan semakin besar, semakin banyak menimbulkan masalah. Tadi lebih cepat lebih baik. Pengennya besok Bu. Langsung saja saya action gitu. Ya, semangat ya Pak ya. Ya. Kemudian komitmen seperti apa nih yang bisa Bapak terapkan agar rencana yang sudah disusun tadi itu berjalan dengan baik? Saya akan konsisten belajar Bu, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya, dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat juga di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetisi diri saya sebagai seorang pendidik. Bagus loh Pak Cahyadi, tapi dukungan dari pihak lain yang seperti apa nih Pak yang dibutuhkan? Pihak lainnya contohnya sarana prasarana itu butuh apa tidak? Sangat butuh Bu. Kalau di sekolah dukungan seperti sarana dan prasarana pastinya Bu. Kita nggak bisa melaksanakan pembelajaran tanpa adanya sarana dan prasarana. Apalagi sekarang pembelajaran di era digital, kita membutuhkan yang namanya proyektor, internet dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru. Itu yang merupakan dukungan yang terpenting menurut saya, karena kita tidak bisa membuat dan melaksanakan program yang kita rancang tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Kemudian juga dukungan dari internal pribadi saya juga Bu, yang saya harus lebih konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Pak Cahyadi, rencana yang luar biasa. Saya di sini mendoakan ya Pak Cahyadi ya, semoga rencana yang sudah disusun itu bisa berjalan lancar, tidak ada kendala. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Pak Cahyadi setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi? Masya Allah Bu, saya merasa lega sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini. Ya syukur ya Pak ya. Kali lagi saya mendoakan agar lancar. Apakah ada hal lain yang bisa Pak Cahyadi mau sampaikan? Saya rasa cukup sih Bu. Terima kasih banyak loh Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, saya juga senang Pak bisa berbagi, bisa mendengarkan ceritanya Pak Cahyadi. Tapi kalau boleh ya Pak ya, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh Bu. Saya juga penasaran ini bagaimana hasilnya, progresnya, langkah-langkah Bapak yang nanti akan terapkan dalam pembelajaran. Siap Bu, mudah-mudahan minggu depan kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan sudah ada perubahan dan dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi Bu. Ya amin. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama-sama ya Pak. Ya, saya mohon diri pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak. Ya, tadi Bu Ratna sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Cahyadi ya Bu ya. Ya sudah Pak, alhamdulillah.
Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Ratna setelah tadi melaksanakan coaching, yaitu pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya, baiklah Pak. Di coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut ini bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri, Pak. Oke, baik Bu. Ini menurut saya ya Bu ya, sebagai observernya Bu Ratna dalam kegiatan coaching kali ini, bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu itu sudah berjalan dengan baik, prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berhasil menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci, sehingga tadi saya mengamati Kuci itu bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya, dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ini Bu Ratna, kompetensi apa yang Ibu kembangkan lagi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses Tirta. Selanjutnya lebih mengoleksi pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dan Kuci juga bisa lebih terbuka lagi Pak dengan pertanyaan berbobot itu. Baik Bu Ratna, nah, nanti semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, amin Pak. Oke Bu, ya observasi kita hari ini semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.